komunis nasionalis. Berarti sekarang mengakar sampai ke generasinya, ke anak-anaknya. Nah sekarang ini kan yang dikembangkan kan pemikiran Bung Karno. Seolah-olah ini sekarang penerus-penerus generasi Bung Karno ini kehabisan amunisi berpikir itu hilang. Yang dibongkar-bongkar cuma yang dibuat Bung Karno. Pancasila, Trisila, Ekasilanya gotong royong, ketuhanannya yang berkuda. Ini semua pikiran Bung Karno. Nggak ada terobosan baru, itu nggak ada. Nah, apakah Ibu Mega dan kawan-kawan menganggap tidak ada yang lebih hebat dari pemikiran Bung Karno sehingga mereka menutup pemikiran baru? Wallahu a'lam, itu mereka yang tahu. Tapi saya sebagai orang luar memandang, baru 600 tahun. Oh gitu ya. Yang tadi Pak Yai, pertama tadi itu menarik, apa? Nasakom ya. Nasakom itu singkatan apa tadi? Nasionalis, Agama dan komunis. Nasionalis. itu partai. Bukan, itu Penggabungan ya. koalisi partai-partai yang diusung Bung Karno. Jadi ditanya begini, setelah konstituante gagal, konstituante itu MPR ya, membentuk Undang-Undang Dasar baru. Karena Undang Dasar 45 ini dulunya sementara ini. Setelah pemilu akan dibuat Undang-Undang Dasar yang permanen. Tapi karena pecah itu yang pemenang 4 ya, kita bilang yang 4 aja lah yang menang. PNI-nya Bung Karno 58 kursi. Masyuminya Yai Hashim Asy'ari, Majelis Syura Muslimin Indonesia 58 kursi. NU-nya Kiai Haji Abdul Wahab Asbalah, karena NU-nya Kiai Haji Idam Khalid menolak. Oh, ada 2 NU waktu itu. Ya waktu mau masuk nasakomnya nanti. Oh, gitu. Ini 30 kursi NU, baru 28 kursi PKI. Nah, selama sidang nggak pernah korum. Bapak saya menyimpan, mertua saya juga, draft Undang-Undang Dasar Negara Islam Indonesia, dibuat oleh Masyumi. Ini tebel, di stensil. Tanda tangan Muhammad Nasir. Di veto, NU nggak setuju. PKI nggak setuju, BNI nggak setuju, kan kalah. Nah, dibikin lagi Undang-Undang Dasar model PNI, didukung sama PKI, Masyumi nggak setuju, NU nggak setuju, gagal lagi. Dibuat lagi, gagal. Jadi sampai tahun 59 nggak pernah berhasil membuat Undang-Undang Dasar. Tapi sudah dibuat draft-draft Maret 60, sidang itu akan putus. Bung Karno nggak sabar. 5 Juli 1959 Bung Karno mengeluarkan dekret Presiden Soekarno membubarkan konstituante. Jadi MPR dibubarkan, Bung Karno jadi presiden sendiri tanpa MPR, tanpa wakil. Karena begitu Bung Karno dulu memasukkan PKI ke dalam kabinetnya Bung Karno menjelang pemilu 55, itu kan DNID sama Nyoto datang ketemu Bung Karno di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur 56, sekarang Jalan Proklamasi. Itu rumah hadiah dari seorang saudagar Arab namanya Faraj Martak. Faraj Martak itu adik daripada bapaknya Yusuf Martak, 212. Faraj Martak ini lihat Bung Karno ini kan miskin, nggak punya duit, perang di penjara, dibuang sana dibuang sini, dikasihlah rumah itu depan kantor MUI sekarang, Tugu Proklamasi itu. Disitulah DNID datang sama Nyoto sama beberapa anak-anak muda PKI. Waktu itu PKI udah diberangus tempat 8, dihabisi mati semua, sisanya lari, Semaun segala macam lari karena berontak di Madiun Muso. 48 49, 50, 51, 52, 4 tahun kemudian datang Nyoto sama Aidit ngobrol-ngobrol dengan Bung Karno sampai pagi. Bung Karno tertarik karena si DNID ini kan cerdas ya, orang Bangka Belitung, dulu namanya Sumatera Selatan. Ya baca buku Das Kapital Karl Marx itu, Bung Karno tertarik. Akhirnya mereka meyakinkan Bung Karno, kami akan dukung Bung Karno mati-matian. Diterima sama Bung Karno, masuk kabinet, pemilu 55 dia ikut.
Jadi 52, 53 dia persiapan, 54, 55 dia udah nomor 4. Padahal 48 dibasmi habis tuh. Dahsyatnya PKI itu. Cuman bedanya PKI DNAID afiliasinya ke RRC. Sedangkan MUSO afiliasinya ke Rusia. MUSO kan proklamasi Republik Rusia Raya. Dipengaruhi oleh Amir Syarifuddin. Habis ceritanya. Oleh Bung Karno, habis pemilu 55 itu diratakan rumah itu. Dia sejarah itu. Dia tinggal di istana. Dia mau, kalau istilah kami orang Masumi, mau bersih-bersih, mau buang-buang jejak Islam. Nah, pemilu nggak ada lagi jejak Islam, rumah juga udah rata. Dia tinggal di istana. Nah, Bung Hatta begitu PKI ini masuk kabinet, Bung Hatta minta berhenti. Dia pergi ke Jogja jadi dosen di sana, naik sepeda dia jadi dosen. Jadi Bung Karno itu tahun 60 presiden sendiri tanpa wakil, tanpa MPR. Karena MPR dia bubarkan 59. 5 Juli 1959. Nah, untuk mengakomodir menyatukan langkah, Bung Karno membuat namanya program NASAKO. Nasionalis Agama Komunis. Nasionalisnya PNI. Komunisnya DNAID PKI. Karena ada PKI lain, ada PKI putih, ada Murba kan, belakangan kan Tan Malaka keluar dari PKI, dia mendirikan PKI, ikut Tan Malaka keluar bikin PKI putih istilahnya, namanya Murba, Partai Musyawarah Rakyat, banyak. Itu berdiri tahun 60 setelah Nasakom itu, dia keluar dari PKI karena kata Tan Malaka ini PKI mau berontak. Nah, Tan Malaka dengan ada Malik dengan Khairul Soleh yang nyulik Soekarno untuk proklamasi itu Khairul Soleh. Ini membuat Murba, Partai Musyawarah Rakyat. Dibekukan Bung Karno. Tahun 60 dibekukan atas fitnah PKI, DNAID. Tahun 64 itu Murba dibubarkan. Nah, jadi tahun 60 itu Bung Karno sendirian jadi presiden tanpa wakil, tanpa konstituan, tanpa MPR. Kemudian bikin Nasakom. Masumi keluar, nggak mau. Kan 4 pemenang pemilu tuh. Masumi keluar. Nggak mau dengan Nasakom. Nggak mau, nggak bisa kita orang Islam kerja sama ateis. Maka Muhammad Nasir dan kawan-kawan keluar. Kan ini dipegang ulama semua ini. Di Jakarta Abdullah Syafi'i, di Medan Syekh Asad Talib Lubis, memang ulama semua yang megang. Masumi. Nah, ini keluar tinggal 3. Nasionalisnya PNI, agamanya NU, komunisnya PKI. 3. Berarti NU masuk di situ. Masuk Nasakom, NU Nasakom. Cuman waktu itu Kiai Haji Idham Khalid keluar, nggak mau. Ada itu perdebatan sampai dibilang keras kepala kamu, antek imperialis, kata Bung Karno sama Kiai Haji Idham Khalid. Idham Khalid rahimahullah mengatakan nggak mungkin orang beragama kerjasama PKI komunis. Kiai Haji Hasbalah Wahab dia bilang kita harus masuk, kita berjuang harus dari dalam tenda musuh, jangan dari luar. Kita harus mempengaruhi Bung Karno daripada dipengaruhi PKI, bagus kita pengaruhi. Itulah ceritanya, alasannya. Nah, tahun 60 Masumi dibubarkan sama Bung Karno. Padahal itu partai Islam pemenang pemilu 58 kursi bersama PNI. Dan itu dibentuk oleh Yai Hashim Asy'ari. Masumi itu yang mendirikan Yai Hashim pada Kongres Umat Islam pertama 7 sampai 9 September 1945, 3 minggu setelah Indonesia merdeka. Jadi kiai-kiai kita udah mikir, merdeka kekuasaan harus direbut dengan partai politik. Jadi 3 minggu setelah Indonesia merdeka, partai politik pertama yang berdiri itu dari Masumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Nah, tahun 60 itu ditangkapilah semua kawan Bung Karno yang tidak PN, yang tidak Nasakom. Saya katakan yang tidak Nasakom lah. Siapa yang ditangkap tuh? Muhammad Rum. Oh, itu Muhammad Rum kan yang ahli negosiasi itu. Perjanjian Medan Bundar, perjanjian Renville itu semua Muhammad Rum itu. 4 tahun 4 bulan penjara. Buya Hamka 2 tahun setengah, minum kencing nggak dikasih minum, penjara. Terus Muhammad Nasir ketua Masumi. Saat ini Muhammad Saad ini sekjennya, sekjen Masumi. Di Medan Asad Talib Lubis, di Jawa Barat Kiai Haji Isa Ansori. Itu masuk penjara semua itu. Oh, dimasukin penjara, termasuk Sudibyo. Sudibyo ini masih muda, belum kawin. Sama satu penjara dengan Muhammad Rum. Tanpa diadili, nggak ada pengadilan, penjara aja. Nggak ada pengadilan. Nah, setelah Bung Karno jatuh, mereka dibebaskan. Waktu Muhammad Rum dibebaskan, Belanda pulang ke Belanda, dia pergi Belanda,
Diwawancara. Apakah Anda dendam sama Bung Karno? Enggak, saya nggak dendam sama Bung Karno. Memang begitulah perjalanan politik. Itu jawaban Muhammad Bro. Nah, setelah tahun 60 itu keadaan makin parah. PKI makin nancep. Nah, menjelang 65 PKI bikin ulang tahun Partai Komunis Indonesia. Itu Senayan Jakarta nggak muat orang. Disitulah Bung Karno memeluk bahu Aidit, berfoto, kemudian beliau katakan subur-suburlah PKI, subur-suburlah PKI, subur-suburlah PKI. Begitu. Nah, itu langsung ada videonya, saya lihat. Langsung videonya saya lihat. Dah. Tahun 65 PKI berontak. Tapi afiliasinya ke Cina. Kalau Musa Madiun afiliasinya ke Soviet. Ke Cina. Saya juga ada videonya itu. DN Aidit datang ke Cina disambut oleh Presiden Cina, Zhou Enlai. Dipeluk. Baru Deng Xiaoping yang ketiga. Deng Xiaoping itu Perdana Menteri Cina sebelum yang ini. Sebelum sekarang ini. Deng Xiaoping. Dipeluk Aidit. Bayangkan kalau berhasil PKI itu. Aidit sama Deng Xiaoping seumur. Nah, kemudian pemberontak itu terjadi, dilapor sama Pak Harto ke Bung Karno. Pak Harto minta, Pak Nasution juga minta bubarkan PKI. Bung Karno nggak bubar. Kata Bung Karno, bagaimana membubarkan PKI, masanya 6 juta. 6 juta orang, 28 kursi. Pemilu 55. Itu yang saya sampai sekarang nggak bisa nyampe otak saya itu. Kenapa Masyumi yang 13 juta lebih, 58 kursi kok dibubarkan gitu? Kok PKI yang cuma 6 juta aja, 28 kursi kok Bung Karno bilang terlalu banyak untuk dibubarkan. Karena Masyumi 2 kali lipat lebih banyak. Dibubarkan, itu yang saya sampai sekarang nggak ngerti. Ustaz, kalau Bung Karno itu kan apa dia ya, welcome dengan PKI. Kenapa PKI berontak? Kira-kira. Begini, PKI ini sama dengan Syiah. Dia itu kalau enggak dia yang megang, dia pura-pura taat. Syiah kan gitu, takiyah juga dia. Dia kan rukun Islam yang kelima kan. Dia wilayah. Percaya kepada amir, amirnya itu harus orang Syiah. Kalau enggak dia takiyah, pura-pura baik. Begitu dia ada kesempatan dia habis. Sama. Di mana komunis enggak merontak? Di Rusia merontak. Stalin. Di Cina Mao Zedong. Presiden Cina kan dihajarnya itu, yang lari ke Taiwan, Sun Yat-sen dan kawan-kawan. Di mana coba? Di Kamboja, Khmer Merah, si yang mukanya culun tuh Pol Pot. Di mana dia nggak merontak kalau dia udah kuat? Soekarno nggak marah ya? Soekarno udah sakit-sakitan waktu itu, sudah mulai cuci darah. Berarti suburnya PKI ini juga andilnya Pak Karno. Pak Karno memang membesarkan PKI, walaupun beliau tuh nasionalis murni. Dia bukan PKI Bung Karno. Dia sholat, dia jaga, dia sholat, dia jaga. Saya pergi ke pesantren Pak Karno di Prapat, itu ada ruang sholatnya. Beliau memang orang muslim yang baik lah. Tapi begini ya, pemikiran Bung Karno itu bukan baru tahun 60-an. Tahun 1926, Bung Karno udah nulis di majalah Pemuda. Masih remaja Bung Karno itu. Bahwa Indonesia ini kekuatannya itu 3. Kelompok nasionalis, kelompok religius, dan kelompok komunis. Itu ditulis Bung Karno itu. Jadi Bung Karno itu mindset pemikirannya itu nggak bisa Indonesia ini kalau menyingkirkan orang ateis komunis. Karena dia punya andil, dan ternyata 6 juta orang kan, separuhnya Masyumi kan gitu. Jadi memang pemikiran sebelum Bung Karno jadi apa-apa, tahun 26 tuh Bung Karno masih remaja istilahnya ya, anak jagung. Udah nulis dia itu pemikiran, dan itu tulisan beliau itu dimuat beliau lagi dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi. Ada. Jadi kekuatan Indonesia ini harus ada nasionalis, religius, dan tapi komunis nggak mau. Komunis itu maunya ya komunis. Yang nomor 1 harus dibuang Islam dulu. Nah, ketika Masyumi berhasil diratakan habis tahun 60-an itu kan. Tahun 65 dia udah merasa kuat. Siapa yang dibunuhnya? NU. Sebab kan masih ada agama nih, nasionalis agama komunis masih ada nih. NU dihabisi, makanya korban PKI yang paling besar tuh NU. Sebab Masyumi udah habis, Masyumi tahun 60 udah habis, 65 dia berontak, mesti dihabisi NU ini.
Bung Karno sebentar lagi udah sakit, meninggal di Menang. Itu pemikiran Aidit, cuman dia kalau menurut Kamaruzaman, bos PKI yang masuk penjara di Cipinang, Aidit terburu nafsu. Kalau nunggu setahun lagi aja Bung Karno mati, itu ukurannya selesai. Tapi ternyata Bung Karno kan sakit-sakitan begitu, Aidit daripada diambil tentara, bagus kita ambil gitu. Karena yang paling menolak PKI itu tentara. Yani Angkatan Darat. Dari tentara yang paling kuat menolak PKI itu Angkatan Darat. Makanya harus dihabisi dulu gitu. Tapi kalau mereka katakan sekarang PKI itu konflik internal Angkatan Darat, bohong. Sebab yang membunuh jenderal-jenderal itu ada Angkatan Laut. Nggak ada Angkatan Laut. Dul Basir itu dari marinir. Ada Angkatan Udara juga. Latihannya di Halim kok. Berarti NU kan pernah dihabisi sama 2 kali NU dihabisi PKI. Terus kok sekarang kayak begini? Tapi dari dulu memang mereka itu kan semua harus dikawani. Masyumi yang paling banyak mati kan dibunuh syahid orang NU, kiai NU. Kan target dia itu 3 tuh waktu tahun 48 tuh. Bobrok kan pesantren bobrok, bunuh agama, sama satu lagi itu 3 itu. Bunuh agama, bunuh kiai dan santri. Hancurkan agama, bunuh kiai dan santri, bobrokkan pesantren. Itu di yel-yel itu di Madiun. Di yel-yel. Nah, jadi situ Bung Karno itu tetap dia kalau dia bubarkan, Bung Karno malu. Pertama dia melanggar tulisan beliau sendiri sejak tahun 26. Kedua beliau melanggar pidato beliau di PBB. Kapitalis dengan komunis tidak pernah bersatu di seluruh dunia. Tapi di meja makan Bung Karno, 3-tiganya makan seluruh meja. Agama, komunis, dan nasionalis. Mau nyambut gitu kan susah. Makan cakep. Kita ngomong di luar negeri begitu. Gak mungkin, itu Pak Harto bilang sama saya tuh. Bung Karno itu tidak komunis, 100% nasionalis. Cuman konsep berpikir dia itu tidak bisa membuang komunis, harus karena ini komponen bangsa gitu menurut Bung Karno. Dan sudah sempat ngomong di meja makan Bung Karno, komunis nasionalis. Berarti sekarang mengakar sampai ke generasinya, ke anak-anaknya. Nah sekarang ini kan yang dikembangkan kan pemikiran Bung Karno. Seolah-olah ini sekarang penerus-penerus generasi Bung Karno ini kehabisan kehabisan amunisi berpikir itu hilang. Yang dibongkar-bongkar cuman yang dibuat Bung Karno. Pancasila, Trisila, Ekasilanya gotong royong, ketuhanannya yang berkuda, ini semua pikiran Bung Karno. Nggak ada terobosan baru, itu nggak ada. Nah, apakah Ibu Mega dan kawan-kawan menganggap tidak ada yang lebih hebat dari pemikiran Bung Karno sehingga mereka menutup pemikiran baru? Wallahu a'lam, itu mereka yang tahu. Tapi saya sebagai orang luar memandang, memang nggak punya potensi baru, itu nggak ada, ya itu aja dibongkar-bongkar yang lama-lama. Manipur Usdek kan itu kan Bung Karno. Pemikiran Bung Karno menyatukan agama, nasionalis dan komunis. Makanya ketuhanannya berkebudayaan. Agama kan kita nolak, yang nolak kan kadrun. NU kan nggak nolak. Dulu kan gitu juga, yang nolak itu kan imperialis, antek imperialis Masyumi. Bukan nggak nolak. Jadi tetap ada unsur agamanya udah terpenuhi. Bung Karno itu kan 3 komponen tuh, nasionalis, agama, religius, dan komunis. Nah, sekarang kalau pemikiran Bung Karno diangkat, mustahil mereka membasmi komunis. Sebab Bung Karno menganggap itu komponen bangsa. Kalau dibilang komunisnya mana? Ya belum nongol aja, karena TPRS-nya belum dicabut. Tapi kan nggak mungkin kalau memang mau menghidupkan pikiran Bung Karno, seperti yang dibilang Ibu Mega kan di mana-mana pidato, kita harus menggali kembali pemikiran Bung Karno. Kalau pemikiran Bung Karno digali, komunis mesti ada sebagai komponen ketiga bangsa. Ayo, ini bantah lah, silakan bantah, ini kan dekat. Bantah, oh kita enggak, kita cuma nasionalis agama gitu. Wah, bukan Bung Karno dong. Susah dilema. Jadi persis. Kalau agama dengan nasionalis saja, agama komunisnya nggak ada. Bukan Bung Karno dong. Bung Karno tahun 26
Pengulangan Sudah nulis. sejarah lah ini, Ustaz ya. Misalnya Ya nggak bisa mereka mau bikin konsep baru nggak ada. Bikinlah konsep baru nggak ada. kemudian Islam kan dibagi dua, Masyumi dengan Islamnya NU yang relatif Tradisional. Nah, Nah, istilahnya Islam tradisional. Ya, berarti kan sekarang ini juga lain ya kan? Sama, modelnya sama semua, cuman belum berani ngomong PKI itu komponen bangsa komunis, itu belum berani. Kalau Bung Karno udah bilangnya tahun 26. Silakan dilihat di bendera Revolusi, bawah bendera Revolusi. Komponen bangsa itu 3. Jelas-jelas. Nasionalis disebut nomor 1, religius dan komunis. 3. Makanya sampai tahun 66 nggak mau Bung Karno membubarkan PKI. Siapa yang bubarkan? MPRS. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Sampai sekarang belum dicabut. Oh, nggak bisa dicabut. Belum dicabut. Mau dicabut 2003, PDI mengusulkan dicabut. Waktu itu Golkar dan fraksi TNI Polri masih ada tahun melawan, nggak menang. Saya buat tablik akbar itu dulu di Masya Allah. Terus P3 dengan PKB itu ada hubungannya juga ya runtutannya? Ya, kalau NU-nya, kalau agamanya aja pecah dua, NU dengan Masyumi. P3 jadi PKB itu sama aja. Arahnya itu sama aja. Dan sayangnya kemudian P3 menyeberang ke PKB jadi satu kubu. Ustaz, ada tanya ya? Jadi P3 tidak bisa diharap sebagai penerus Masyumi. Tidak bisa. Ya. Pak Soeharto kan Pangkostrat pada saat itu, Ustaz. Iya. Kenapa beliau nggak di... Nah, Pangkostrat ini begini. Sebetulnya awal-awal Pak Harto udah masuk jadwal. Namanya mau dibunuh. Tetapi kemudian dicoret oleh pimpinan-pimpinan PKI. Ini nggak menentukan. Kenapa? Karena Pak Harto ini Pangkostrat. Pangkostrat zaman itu nggak punya apa-apa. Cuman kasih kantor, satu mobil jeep, satu ajudan, satu supir, satu tukang ketik. 5 orang aja di kantor Pangkostrat, kayak pos ansip. Nah, jadi Pangkostrat itu baru hebat zaman Pak Harto. Dia nggak punya pasukan, dia kan strategis. Pasukannya ada di Kodam-Kodam. Itu maka ketika Pak Harto membasmi komunis, Pak Harto tuh minta bantuan Arpekat. Lalu dia nggak punya pasukan kok. Ya cuma 5 orang. Nah, jadi Sarwedi lah dengan 3 apanya ini resimennya menghajar PKI itu. Kan waktu itu Kopassus baru 3 divisinya. Nah, ketika mau membersihkan Kodam karena Kolonel Sugiono dengan Brigjen Katamso kan ditanam PKI di markas Korem di Penegoro. Nggak punya pasukan, Kopassus sedikit. HR Darsono dari Siliwangi turun. Dia yang membantu membasmi itu 2. Siliwangi sebagai kodamnya, 3 divisi batalionnya Kopassus. Hanya itu aja yang bisa dipercaya waktu itu. Ya udah kan pembersih. Ternyata Brigjen Katamso dengan Letnan Kolonel Sugiono itu ditanam di halaman Korem itu. Dimartil kepalanya. Tanam. Iya. Jadi tim yang membongkar itu belakangan jadi jenderal juga, bintang 2 atau bintang 3 ya. Dia menulis buku itu, saya baca bukunya. Di atas kuburan itu ditanami ubi rambat. Ubi rambat apa ya? Iya. Ubi rambat ya, kalau sini namanya ubi rambat. Nah, curiganya tim dari Jakarta ini, kok di halaman Korem ada nanam ubi rambat. Terus kok sedikit aja gitu. Bongkar, dapatlah jenazahnya di situ. Komandan Koremnya itu Brigjen Katamso, dulu kolonel ya, naik 1 pangkat. Wakil Koremnya itu Letnan Kolonel Sugiono, jadi Kolonel Sugiono. Nggak punya pasukan. Bilang, berarti dalang. Kenapa dia sendiri yang hidup? Nggak ada jenderal yang di atas Pak Harto yang masih hidup. Loh, Nasution hidup kok. Nasution yang bintang 4. Dan beliau itu membuat keputusan melarang PKI itu, beliau jadi ketua MPRS loh. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara itu ketuanya Nasution. Dan Bung Karno yang sekarang dikudeta, katanya Pak Harto mengkudeta, ini fitnah keji dan penipuan ilmiah terhadap orang-orang bodoh aja ini. Pak Harto itu bukan jadi presiden gara-gara super semar.
pidato pertanggungjawaban Bung Karno di depan MPRS tahun Oktober 66 ditolak oleh MPRS, namanya Nawaksara 1. Diperbaiki, dipidatokan lagi Nawaksara 2, ditolak. Menurut undang-undang, kalau pertanggungjawaban presiden 2 kali ditolak, maka wajib jatuh jadi presiden. Gus Dur kena juga begitu. Gus Dur kan sama, pidato pertanggungjawabannya ditolak. Semua fraksi nolak kecuali Golkar. Golkar menerima dengan catatan, nolak juga itu. Habibie jatuh, bukan Gus Dur, Habibie itu jatuhnya sama dengan Bung Karno. Pertanggungjawabannya ditolak, bukan Gus Dur ya, Habibie. Nah, jatuh, diperbaiki. Beberapa hari kemudian dipidatokan lagi ditolak. Yang terima cuma Golkar, itu pun dengan catatan. Akhirnya Habibie jatuh dan tidak boleh nyalon. Itu undang-undang. Nyalonlah Gus Dur. Naiklah Gus Dur. Nah, Gus Dur dijatuhkan dengan cara yang lebih keji. Dipitnah Gus Dur itu korupsi Bulog Gate. Yang sampai beliau wafat tidak pernah terbukti. Mana? Siapa yang korupsi? Nggak ada. Tapi yang penting jatuh. Dan pada saat itu polisi terlibat. Saya katakan terlibat. Karena Pak Jenderal Bimantoro diberhentikan Gus Dur. Kemudian Gus Dur mengangkat Jenderal Khairuddin Ismail, ini bekas Kapoltabes Medan tuh. Polisi nggak mau tunduk. Masa diberhentikan presiden, Kapolri nggak mau. Khairuddin jadi Kapolri yang diangkat tapi nggak dikasih tempat. Akhirnya Bimantoro lah yang mengawal MPR DPR bersidang memberhentikan Gus Dur. Kan polisi yang jaga itu, Banser nggak bisa masuk. Langsung Bimantoro situ, Jenderal polisi. Jadi ini sejarah pahit, memang harus kita bilang pahit. Bantah silakan bantah, jangan Kiki main tangkep gitu. Ini ilmiah, bantah. Sampai sekarang kan Gus Dur nggak terbukti korupsi. Mana beliau korupsi? Berarti Pak Harto jadi presiden karena apa? Pak Harto itu setelah Pak Karno dijatuhkan MPRS kan perlu ada presiden. Jenderal Sution mengangkat Pak Harto. Pak Harto udah diangkat jadi Letnan Jenderal oleh Bung Karno. Jadi kata Pak Harto, saya tidak bersedia jadi presiden dan tidak mempersiapkan diri jadi presiden. Itu ucapan Pak Harto. Kata Jenderal Sution, siapa jadi presiden? Kata Pak Harto, sampean. Sampai bintang 4. Kata Pak Nasution, saya orang Batak. Oh gitu. Kami sedikit. Nggak mungkin presiden bukan Jawa. Jadi Pak Harto lah. Pak Harto bilang saya nggak mempersiapkan diri. Udah pejabat aja. Jadi Pak Harto itu pejabat presiden, bukan presiden. Pada MPRS sidang Oktober itu Bung Karno berhenti karena Nawaksara 1, Nawaksara 2 pidato pertanggungjawabannya ditolak. Pak Harto diangkat menjadi pejabat presiden Republik Indonesia. Saya masih punya fotonya di rumah bapak saya itu. PJ Presiden Republik Indonesia, pejabat. Pelaksana tugas deh istilahnya. Definitifnya tahun 67. Pemilu? Belum, pemilu 71, nggak ada duit kita. Nah 67 itu putus diplomatik kita dengan Cina. Karena Cina merampok kedutaan besar Republik Indonesia itu dijarah habis, yang di Peking. Pak Harto tersinggung, putus diplomatik. Apalagi senjata-senjata diseludup. Jadi ditutup, 67 Pak Harto diangkat jadi presiden karena udah gawat itu situasi. Waktu itu rakyat nggak makan. Yang ngangkat MPR? MPRS. Jadi begini, rakyat nggak makan. Orang makan bulgur. Itu bulgur tuh makanan kuda di Amerika. Diimpor kemari, rakyat makan bulgur. Makanan kuda, bukan jagung. Parah ada jagung, bulgur namanya. Jadi makan. Pak Harto jadi presiden, gimana putar? Bagaimana? Makan rakyat nggak ada. Akhirnya Presiden Amerika ngomong, nih saya mau bantu. Duit, untuk apa duit? Rakyat saya perlu makan. Kamu harus kirim beras sekian juta ton gitu ya. Kemana cari beras segitu banyak? Nggak ada. Saya nggak mau tahu, kalau mau bantu kami beras, bukan duit. Itu ceritanya. Jadi Amerika setengah mati lah cari beras. Dapatlah beras Vietnam yang bau tai itu. Saya masih ingat kalau saya udah masak. Saya kan udah masak nasi saya. Bau direndam pandan setengah jam masih bau. Bau, maaf, bau tai. Semua orang sini bilang beras bau tai. Itu beras catu itu. Nah, jadi saya itu dapat beras itu gara-gara ada polisi
pensiunan Kapolsek dari Sigambal, kawan akrab saya lah anaknya. Sehidup semati lah kami berdua itu. Dia datang ke rumah ibu saya, anak saya 8. Saya pensiunan Kapolsek pangkat Peltu. Jadi macam mana ini makan? Minjam uang bikin rumah. Minjam uang bikin rumah, bayarnya pakai beras catu. Oh, beras tai itulah. Makanya saya bilang sama ibu saya, ngapain dimakan beras ini? Kata ibu saya, nak, Bang Sudiman pinjam uang. Dia bayarnya pakai beras ini, kita sabar, nak, sabar. Waduh, 2 tahun juga itu. Tahun 68 Pak Harto memanggil IPB Bogor. Dikasihlah duit, bikinlah bibit padi yang bisa panen setahun 2 kali atau 3 kali. Karena dulu kan setahun sekali. Ini diketem, ketem padi. Nah, dibuatlah bibit baru keluar 68. Namanya padi jongkong, nggak bisa dibetem karena rendah sedengkul, diarit. Nah, tahun 68, 69 itulah baru kita makan beras. Berasnya bulat-bulat kayak makanan burung. Kayak barulah tahun 69 stabil. Itu Pak Harto setiap bulan belusuan itu. Masuk ke kampung-kampung, nyamar jadi Mantri Pertanian, mencatat apa keinginan rakyat, dikawani oleh Solihin GP. Gubernur Jawa Barat. Ada perjalanan, kalau kita baca buku Solihin GP, biografinya dia, beliau itu menuliskan tuh dia belusukan, tidur di rumah kepala desa. Kadang-kadang rumah kepala desanya kecil, anaknya banyak, tidur di masjid. Nggak tahu kalau itu presiden. Nggak tahu, dulu kan nggak ada foto. Jadi Pak Harto tuh wudhu ke kali, ke pinggir sawah, wudhu, sholat. Kadang-kadang rumah lurahnya kecil, tidur di masjid, bocor. Ah, disitulah Pak Harto mikir, bagaimana ya bisa memperbaiki masjid, duit nggak ada. Belakangan dibuatlah atas usul Sekretaris Negara waktu Seknek, Jenderal Alamsyah Ratu Prawira Negara. Belakangan jadi Menteri Agama. Beliau bilang, mari kita potong gaji pegawai negeri 4 juta orang, 100 rupiah golongan 1, 200 golongan 2, 500 perak golongan 3, dan 1.000 golongan 4. Potong gaji itulah untuk Yayasan Muslim Pancasila. Berhasil membangun 999 masjid seluruh Indonesia dengan model yang sama. Gara-gara Pak Harto kalau tidur bocor di masjid waktu belusukan dengan Solihin GP. Dari situlah Pak Harto dapat keinginan rakyat cuma 3. Sandang, pangan, papan. Pangan nggak ada, itulah dibikin IPB Bogor. Sandang nggak ada, dibuatlah tekstil. Bung Karno udah coba buat, Dede Pardede di sini, menteri berdikari, berdiri atas kaki sendiri. Bikin Pardede tekstil, kaos. Begitu dicuci 4 kali lebih gede. Panjang. Ingat nggak? Iya, melar ya. Dibeli segini sekali cuci, jadi long dress. Ini sandang, pangan, papan. Nah, sandang, pangan beres. Dari PB udah ada 4 bibit, PB 4, PB 8, IR24, IR28. Kemudian pangan udah beres, sandang udah dibuat tekstil, papan keluarlah Perumnas. Iya. Tahun 70 sekian tuh bagaimana caranya dicicil 30 tahun. 30 tahun. Jadi tahun 75 atau 76 ya, Perumnas Helvetia. Ya. Helvetia. Jadi waktu itu tahun 80 saya sudah guru. Gaji saya 15.000. Jadi saya pergilah ke kantor Perumnas mau ambil Perumnas Helvetia. Cicilannya 5.600. Saya udah ambil formulir, saya udah guru ya, masih SMA. Taruh di atas meja, saya sekolah. Ibu saya bersihin kamar, dia lihat. Formulir mengambil rumah Perumnas untuk guru-guru. Pulang makan, saya makan siang. Kamu ambil rumah nak? Ya kan udah ada gaji. Saya penyanyi juga, sekali nyanyi 25.000 waktu itu, juara bintang televisi. Jadi duit saya banyak, saya naik Vespa PX. Anak Panglima aja waktu itu masih naik Sprint. Saya udah PX terbaru, warna biru lagi. Terus kata ibu saya, jangan nak, itu untuk orang-orang miskin. Saya bilang, enggak untuk guru, kok saya guru? Kamu orang kaya nak, rumah bapakmu besar, mobil bapakmu 3. Kalau kamu masih ngotot ambil, saya nggak bisa larang, tapi saya nggak senang. Nanti kamu bakal punya rumah lebih besar dari itu. Sabar aja, kau sekolah aja kuliah.
merumut. Orang saya dalam hati, tapi saya nggak berani ngelawan ibu, nggak berani. Merumut saya. Masuk kamar saya baca. Besok paginya udah saya robek 4 itu, masuk tong sampah, keranjang sampah. Ibu saya bersihin, tengok udah di keranjang sampah. Makan siang saya dipeluk ibu saya. Jangan kecewa nak, itu untuk jatah guru-guru orang-orang miskin, perumnas. Cicilnya 20 sampai 30 tahun. Nanti kau dapat lebih besar dari itu nak. Ya udah. Nah belakangan itu bayarnya nggak mau lagi orang tiap bulan. Iya harga rokok sebungkus. 15.000. Orang bayar setahun 56.000 dah. 70.000 nggak mau lagi orang nyicil itu. Nah itulah hebatnya Pak Harto. Itu kenapa bisa murah? Kan spare waktunya tuh 20 sampai 30 tahun. Dan itu diamalkan Cina sekarang. Saya ke Cina tahun 2000, mereka itu punya apartemen itu bayarnya 100 yuan aja sebulan. Karena cicilnya sampai 30 tahun. Umur apartemen itu dihitung kan 30 tahun kita udah mati gitu, atau anak kita udah bisa jadi tempat kita numpang. Sama Pak Harto gitu. Tanahnya itu 18 ke belakang, 2 jalan 2 meter